Rumah peninggalan Belanda ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ditinggalkan. Ada beberapa yang mencoba untuk tinggal di dalamnya, namun tidak bertahan lama karena mengalami gangguan gaib yang cukup berat. Begitu juga masyarakat yang tinggal di sekitar rumah ini. Mitosnya sering melihat penampakan wujud 4 sosok wanita cantik di dalam rumah ini. Salah satu dari keempat wanita itu berjalan dengan menyeret kakinya. Lalu, kenapa keempat wanita ini menunggu rumah tua peninggalan Belanda ini? Adakah sesuatu di dalamnya? Saksikan sekarang di Masih Dunia Lain. Masih di Kediri, tim Masih Dunia Lain menemukan sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang menjadi tempat terperangkapnya arwah-arwah gaib. Konon, di rumah tua ini sering terlihat 4 sosok wanita cantik yang sedang berjalan beriringan. Nah, salah satu dari wanita tersebut berjalan dengan menyeret kakinya di lantai. Sosok pria tampan bertubuh besar pun sering terlihat berkeliaran di kawasan rumah tua ini. Sering melihat penampakan itu sering. Kadang-kadang orang yang tinggi besar itu jalan mundar mandir gitu. Ada lagi perempuan 4 ya. Itu perempuan 4 itu yang satu tuh jalannya tuh kesot, rambutnya panjang, cantik. Yang cantik sendiri ya itu, yang kesot itu. Tangisan, jeritan dan tawa sering terdengar dari rumah ini. Tak ayal, masyarakat sering ketakutan saat melewati rumah ini. Siapakah 4 wanita tersebut? Mampukah peserta menguak kisah mistis yang ada di rumah ini? Saksikan hanya di Masih Dunia Lain live malam ini. Ya, baik. Ya Allah. Ali. Assalamualaikum Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Ali? Saya sudah merasakan apa yang saya rasakan di sini. Malam ini insya Allah akan lebih boleh dikatakan ekstrim lah dibanding malam kemarin. Dikarenakan memang ada sedikit yang berbeda lokasi malam ini dengan lokasi yang kemarin. Ini lebih banyak makhluk-makhluk yang dipergunakan sebagai keilmuan-keilmuan tertentu yang kalau dari era-era yang amat lampau ini berbahaya sekali ini. Ya berbahaya. Dan Astagfirullahaladzim. kalau kita lihat memang baik, saat ini kita sudah bersama dengan Aiko, Kang Arif, yang dari tadi kita sudah berusaha untuk mendeteksi tempat ini, di mana memang tempat ini terbagi beberapa sisi ya. Ya, jadi kalau saya hitung di sini, kalau saya rasakan ada 3 dimensi, sebagaimana seperti kemarin ya, ada 3 dimensi pada saat masa kerajaan, dimensi pada saat Belanda, dimensi saat
gerakan 30 September. Ya, itu tahun 60-70. Dan di sini juga memang cukup pelik gitu loh. Tapi yang fenomena muncul yang sering mengganggu justru dimensi pada saat zaman Belanda nih. Ada 2 wanita Belanda, ada 2 wanita bangsa kita. Yang keempatnya ini adalah memang boleh dikatakan sebagai bisa dikatakan selir, bisa dikatakan gundik. Ya, iya, itulah. Dia punya Kang Arif punya keilmuan sendiri untuk menarik perhatian. Yang 2 bangsa kita. Ya. Karena memang di sini aku kayak agak nyaman ya karena sesama wanita gitu di bagian sebelah sana. Ya, baik kita coba ke belakang ya. Pemirsa di rumah, ruangan ini disebut mungkin kalau misalnya orang Jawa bilang lontrong ya, atau ruangan belakang, atau yang disebut ruangan samping. Dan Kang Arif di sini unik sekali ternyata. Ada satu fail atau kesalahan ya. Ini kamar Mbak mungkin ya yang jaga di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, baik. Begitu juga dengan kamar yang ditutup, tidak bisa kita buka. Saya akan ajak ke di sini. Ini di seal ya, di seal ya. Artinya dipaku ya, dipaku. Jadi ini tidak bisa kita buka ya. Terus habis itu di sini aneh, kita menemukan ruangan lagi ya Kang Arif. Ya. Inilah kamar mandi pertama. Ya. Itu kuntilanaknya ada tuh, Li. Astagfirullahaladzim. Nah, ya baik. Jangan situ dulu. Ya. Ya. Situ ada kuntilanaknya. Iya, baik. Ada kamar mandi 1, 2, 3, 4. Ada 4 kamar mandi. Ya. Ada 4 kamar mandi di sini ya. Dan yang paling belakang, jadi WC dengan kamar mandi untuk mandi itu dibedakan. 2 kamar mandi untuk mandi, 2 untuk WC-nya. Posisi WC di sini memang agak salah menghadapnya sedikit ke barat mungkin ya. Menghadap sedikit ke barat. Dan Aiko sedang coba untuk mendeteksi, begitu juga Kang Arif. Kalau kita perhatikan sekarang Aiko dengan Kang Arif sedikit mungkin ada berdialog dengan yang ada di sini. Kita tunggu dulu. Kalau Aiko, saya rasa dia kepada masa era yang belum lama ya, era Belanda sama tahun 60-an. Tapi kalau saya merasakan ada dimensi yang lebih dalam lagi, yaitu pada masa astagfirullahaladzim, masa kerajaan Medang. Apa nyawa dibalas nyawa. Baik. Kali nyawa baik Kang Arif. Dia minta saya untuk mematikan lampunya, mematikan ini. Astagfirullahaladzim. Silakan tanya aja, Bi. Tadi bilang nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya ada dendam ya. Ada dendam yang cukup tinggi dan dia menari di sini ya. Nyawa baik. Saya mau bertanya. Ini ada sambungannya sebenarnya. Nyawa dibalas nyawa. Semua yang dari tanah kembali ke tanah. Itu seperti sebuah maaf ya, bahasa terdahulu kayak ungkapan pendendam yang Baik Kang Arif, aman kita Kang Arif? Aman. Di kuda-kudanya. Ya.
Jenenge sopo iki sih? Giginya beradu cukup. Keras sekali, pemirsa di rumah mungkin bisa dengar ya. Oh enggak, ini tetap perempuan, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Iya, ada di sini. Ada yang aneh di tempat ini. Begitu juga dengan kehadiran kamu di sini, pasti. Aneh sekali, maksudnya kamu. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Kang Arif. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Allah. Ya, baik Kang Arif. Wanita ini jadi rahangnya giginya nempel ya, Mas ya. Keras gitu ya, beradu ya. Apa ya, Li? Kayak astagfirullahaladzim. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Aduh, Baik, itu tuh baru dia saja pengen di apa? di ruang Saya tahu. Wiro Geni. Wiro kesatria mungkin ya, perwira atau apa. Ya. Geni adalah api. Ya, ini yang dipergunakan oleh orang terdahulu yang memiliki ilmu hitam yang cukup tinggi. Itu didasari dengan rasa dendam. Seperti yang dikatakan tadi bahwa nyawa di bawah nyawa. Jadi ya rasa dendam Dia itu. ketawa kenceng banget nih. Ketawanya kenceng banget. Iya, ini dari tadi ini aneh ya. Ketawanya bukan cekikikan, tapi ketawa bener-bener selayaknya orang ketawa ya. Aduh, kenceng Selayaknya banget. orang ketawa biasa. Jadi kayak euforia orang ketawa biasa. Jadi bukan Enggak tuh, seperti kayak bahagia gitu. iya, bukan selayaknya yang hihihi atau apa gitu. Jadi ketawa beneran. Kayak ini ketawa beneran ya. Baik, Kang Arif, artinya justru di ruangan tengah ini yang membahayakan ya, karena dekat dengan kamar mandi ya. Sebelah sini juga masih. Transisi ya. Transisi di sini. Baik, Aiko, kita kembali. Dulu, maaf. Minggir. Di sini, Rik. Ini ke perlintasan mereka. Di sini. Jadi kalau mereka itu Iya. zaman dahulu itu karena ilmunya tinggi dan mereka tuh hanya dengan kedipan mata, hanya dengan loncat-loncat ke sana kemari bisa. Iya. Dan salah satu adalah tempat di sini adalah yang saya rasakan adalah adanya pembakaran kitab yang tidak baik. Iya, baik. Luar biasa, banyak sekali interaksi. Calon arang Dan astagfirullahaladzim. berbagai macam terjadi ya. Artinya apa yang diceritakan oleh masyarakat dan kita juga menambahkan sesuatu yang terjadi di sini. Baik, mungkin cukup Kang Arif, apa kita masih ingin melanjutkan pendeteksian ini? Kalau mereka sih ingin komunikasi dengan saya, terus ya intinya saya katakan Aduh, Kak.
pengen masuk gitu loh, tapi kan badannya ada batasannya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi perbuatan mereka itu dianggap Ya Allah. Kebaikan dianggap kecerdasan bagi mereka. Ya, Tapi sesungguhnya kecerdasan itu menghantarkan diri dia kepada neraka jahanam. Aminatun nasibah. Mau capek. Baik, sudah terbukti bahwa tempat ini benar-benar sangat ruwet ya, sangat complicated, sangat banyak sekali hal-hal yang akan kita angkat ke sini. Ini satu yang saya setuju benar, ada yang ketawa selayaknya orang ketawa biasa, ya. Baik, sekarang kita nyalakan lampunya mungkin. Baik, silakan. Baik, mari kita kembali. Ya. Baik, mari kita sini. Ya. Aduh. Aiko boleh kemari. Ini kaki aku nih masih pengen rombongan, Li. Ya. Ntar ada yang jongkok nih tadi di sini nih. Hmm. Terus tiba-tiba tadi pas aku lagi duduk di sini mukanya gitu loh. Ya. Baik, luar biasa. Kita akan coba rangkum ya. Kita akan coba rangkum keseluruhan yang tadi kita sudah dapat. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih sudah bersama kami ya. Saya akan coba untuk merangkumnya. Pertama tadi ada yang berinteraksi dengan Aiko dan Kang Arif mengumpulkan di sisi sebelah kiri ya. Ada dua yang tadi berinteraksi. Pertama, seorang wanita berdiri menari. Lalu setelah itu luar biasa, dia dalam keadaan kuda-kuda ya. Kuda-kuda cukup rendah dan dia menari kembali. Giginya beradu cukup keras sekali. Itu Ya, dia beradu seperti ini. Itu yang membuat di kuping kita cukup mengganggu sekali ya. Dan habis itu Kang Alif bilang bahwa di sini ada dulu bekas kasus politik ya. Ada kasus politik sekarang ya. dalam sekarang. Ya. Terus Kang Arif coba masuk ke ruang dan waktu sebelum-sebelumnya. Juga tadi ada pembakaran kitab mungkin ya. Nah, ini mungkin kitabnya adalah kitab yang mungkin kita tidak tahu ya, mungkin apa ya. Tadi saya sudah sebutkan. Oh iya. Sejenis itu. Ini artinya banyak sekali dan pasti ada benang merah atau sesuatu yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Lalu kenapa dengan kamar mandi yang 4 kamar mandi yang terbuka umum, ruangan itu tertutup? Banyak sekali ini yang nanti kita akan kupas satu demi satu. Dan sekarang kita sudah bersama dengan peserta uji nyali. Kita silakan. Ya, Kang Haris sedikit mungkin Anda sudah masuk lokasi uji nyali ya, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, baik. Saya tidak akan buka dulu penutup matanya. Saya tadi merasakan hampa udara. Sepersekian detik, tarik nafas itu tidak ada udara. Ya. Apa itu penandaan mereka? Ya, itu saking banyaknya mereka. Saking banyaknya. Jadi kayak tapi gak ada oksigen. Ya. Kayak seperti itu artinya saking penatnya mereka di tempat ini. Ya. Baik, saya akan buka menutup matanya. Ya, dengar suara saya? Ya, dengar. Namanya siapa? Azza. Azza, sekali lagi tetap dulu. Udah kelihatan? Baik. Namanya Azza. Azza siapa Azza? Azza Muhammad Nur Azza. Oh, bagus ya. Azza Muhammad Nur Azza. Kita panggil Azza. Aiko silakan. Oke, di sini banyak banget ya. Salah satunya wanita-wanita pribumi yang ada di kota Jawa ini. Otomatis mereka akan berpakaian Jawa, tapi terkadang mereka bisa berbentuk siluman seperti tadi yang masuk aku sempat siluman Kang Arif. Cantik sana. Nah, untuk itu boleh ditambahkan Kang Arif mungkin. Ya, kalau di sini ya artinya dimensi yang mungkin akan mengganggu ini adalah yang pada umumnya lah. Kalau nggak genderuwo ya kuntilanak. Pocong juga tadi di situ ada di bagian kamar mandi sebelah sana. Iya. Baik, dan pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya boleh kirim pertanyaan dari Twitter kita. Di Twitter kita dengan hashtagnya tanya MDL. Lalu seperti menginang ya.
apa ada nginang bahasa ini ya? Iya. Nyirih. Nyirih. Ya tadi yang itu tadi. Tapi ini bukan orang tua ya? Bukan. Bukan orang tua. Tapi muda yang tapi nyirih. Ya. Baik, saya akan memberikan satu-satunya penerangan untuk Anda. Jaga baik-baik lilin ini. Lokasi uji nyali kamu ya. Boleh dipegang. Ingat ke samping sana. Hati-hati pada saat di ujung sana. Harus berjalan. Ya, di ujung sana. Lalu tempat ruangan tengah ini. Sampai dengan bagian sana mentok, kamu harus belok ke kanan. Ya, hati-hati ya, kanan soalnya juga. pakai helm jadinya. Ya, kamu harus agak nunduk. Iya. Ya, baik. Azza sudah mengerti semua peraturan uji nyali. Iya, mengerti. Mengamat uji nyali. Ya, Mirsa, di sini ruangannya sangat gelap sekali. Banyak itu wangi-wangian di sini. Saya di sini namanya Azza. Saya ingin beruji nyali di sini, mengetahui hal-hal mistis yang berada di sini. Wow, di sana ada sosok bayangan besar jalan-jalan di sana. Wow, ada gerakan. Oh, di sini ruangan tengah. Nah, di sini suara udaranya sangat pengap sekali di sini. Di dalam sini sangat pengap sekali. Nah, di sana, wah, ada sosok putih-putih yang berjalan di situ. Coba saya lihat lagi. Oh, udah tidak ada di situ. Sini. Oh, udah nggak boleh masuk di sini. Cuman batasnya sampai di sini. Nah, di sini banyak barang-barang udah tak terpakai. Rumah ini sudah lama nggak ditinggali. Oh. Tempatnya sangat gelap sekali. Nah, di sana ada gerak. Di sana ada yang gerak-gerak. Oh, ada suara di dalam kamar mandi. Oh, suaranya semakin kencang. Wah. Oh. Aduh, badan saya semakin berat. Aduh, badan semakin
menempati tubuh ini luar biasa cepat. Menguasainya dalam waktu cepat sekali. Wanita ini terus menangis ya. Dan kita masih belum bisa berkomunikasi dengan dia. Cukup tinggi, amarah. Ini ada yang ingin disampaikan, namun masih keluh ya, masih tidak berani menyampaikan. Baik, saya akan pancing. Ada sesuatu yang menakuti kamu di belakang sana. Oh, baik, ya. Ada 3 perempuan di sana. Betul ya, ada 3 perempuan. Dan 3-tiganya menari. 3-tiganya menari. Dan 3-tiganya menyirih. Saya akan ajak kamu ke sana. Apa yang kamu takutin oleh sama mereka? Jahat ya? Ya, baik, mereka jahat. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Lihat saya. Masih jauhkah dengan posisi saya? Lebih jauh, masih jauh. Masih. Berarti di samping kiri ya? Di samping kiri. 3-tiganya di samping kiri saya saat ini? Apakah 3-tiganya di samping kiri saya saat ini? Kita dapat satu petunjuk ya. Jahat dia bilangnya. Kalau 3-tiganya ini jahat sama dia. Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa namanya sekali lagi? Siapa namanya sekali lagi? Siapa namanya? Sisri. Baik. Sisri salah satu dari keempat wanita ini yang dijahatin oleh tiga wanita ini ya. 3-tiganya jahat sama Sisri ini. Kita akan lanjutkan nanti karena udah dingin sekali nih hawanya. Peserta kita Kang Arif ada di sini. Baik, Sisri bisa dengar suara saya Sisri ya. Sisri saya akan ajak ke sana mau. Sisri saya ajak ke sana mau. Baik, Aiko. 3 wanita menari di belakang kiri saya tadi dia bilang. Dan 3 wanita ini menari dalam keadaan nyirih ya. Lalu setelah bukan hanya menari tapi dia ini jahat sama Sisri, namanya ini Sisri katanya. Seperti tadi ada sebuah kalimat baik sebenarnya orang-orang baik karena bilang apabila kita berkumpul lebih dari 3 orang, kembali lagi apabila kita berkumpul lebih dari 3 orang maka 1 orang pasti ada yang tidak suka sama kita. Dan Sisri, kamu berkumpul di tempat ini berempat Sisri. Artinya mereka bertiga sekongkol dan kamu yang dikucilkan di sini. Ya Sisri ya. Alasannya apa? Ono alasannya ora? Piye? Jadi Sepertinya dia disiksa ya Lia. dapat diistimewakan dibanding 4 ini. Ya diistimewakan ya. Dia diistimewakan, makanya dia ditempatkan di sana dan yang 3 ditempatkan di sini. Ya. Ada iri, ya. Ada. Sisri. Baik Sisri, kita tarik dulu ya, kasihan ini apa namanya?
Awas sudah mulai ini. Baik, ada Kang Arif atau kita kasih? Atur nuhun nggih. Ya. Muntah. Dah. Dah. Namanya siapa? Aza ya. Istighfar. Ya. Udah. Ya. Kuat nggak berdiri? Ya. Kuat nggak? Apa masih lemas? Cek sih kakinya kalau udah oke. Kakinya di ini. Coba. Satu. Udah, lemas. Udah. Ya, baik. Boleh maju sedikit. Jangan kosong. Aza. Balik Kang Arif aja. Kang Arif ya. Kang Arif masih. Ini. Udah, ya. Udah. Masih. Nih. Ada Kang Arif di sini. Baik, mohon maaf, Bu. Masih berjibaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Minjem bau busuk kali. Ya. Aza kalau nggak boleh nanya nggak apa-apa, masih boleh nanya, masih bisa. Nah, ini udah enak ya. Ya, udah enak. Kelihatan. Namanya siapa? Aza, Muhammad Aza. Iya. Baik Aza, mohon maaf kamu jadi seperti ini nih ya. Saya yakin kamu nggak ngeh nih jadi kayak gini nih ya. Kamu terjatuh di tempat sana tadi. Iya. Ya, Aza boleh ceritakan sama kita tadi apa yang kamu rasakan? Tadi di situ ada rambut panjang pakai baju putih lewat gitu. Saya lari ke sana, ikut sana, saya balik ikut terus. Memang dia pengen ngomong sebenarnya ya. Menyampaikan sesuatu sebenarnya. Iya, menyampaikan sesuatu ya. Terus habis itu saya ingin tanya, rambut panjang semua itu sering kita dengar. Coba kamu sekali lagi, mukanya seperti apa, masih terbayang? Karena itu iya cantik. Cantik atau urusan cantik bule atau cantik Jawa atau cantik Bule, katanya udah bule. Terus dia sering mandi di situ gitu katanya tadi. Warga. Kang Arif bisa kita ya Allah. Baik. Artinya di sini kita masih belum bisa menyikapi bahwa ini putihnya bule, bukan ya? Karena putih kadang-kadang mungkin keluar di dalam. Kalau aku bilang ya, Li, tadi memang mungkin yang dilihat adalah itu, tapi di saat masuk itu berbeda lagi. Ya. Karena yang dilihat, jadi yang masuk itu bukan yang putih itu tadi ya? Bukan. Malah ingin menyampaikan sesuatu kalau misalnya itu di kesakitan, dia diistimewakan, tetap di balik istimewanya itu dia disiksa gitu. Dengan adanya 3 mereka yang ada di belakang sini. Ya, aku masih merhatiin dari tadi kok. Baik Kang Arif, ini artinya seperti yang tadi Kang Arif bilang bahwa hari ini akan sangat luar biasa dibandingkan kemarin ya. Nah, insya Allah. Ya, kencang sekali ya. Baik, pemirsa di rumah, memang mohon maaf, lokasi kita sangat berbeda, jadi kita cukup. Namanya siapa? Angga. Silakan, ayo. Di sini enggak ada 3 nih kan jalan Roni ya. Sifatnya hanya mungkin memunculkan penampakan aja, Li. Jadi dia tidak akan berinteraksi.
Iya, baik. Baik, Kang Arif, Kang Arif masih mencoba untuk berdialog sepertinya. Ada sesuatu mungkin? Ya, dari tadi sih, artinya mereka masih tetap di sini. Kaum-kaum yang masih memberikan sesuatu keterangan untuk Anda jaga baik-baik. Lilin, ini lokasi nyali kamu, perhatikan baik-baik ya. Pertama tempat ini sampai ujung sana, sampai dengan ujung sana, dan kamu akan ke kanan. Artinya ruangan itu memang ditutup dari tempat ini ya, tidak boleh dibuka. Dan ada ruangan 3 lagi, jadi ini total ada 6 pintu seperti ini. Yang 4 itu adalah kamar mandi semuanya. Iya. Aneh ini ya. 4 kamar mandi yang belakang. Hati-hati ya. Sampai mentok dan terlalu lama di satu tempat. Jadi gelap, Bung. Belum ada apa-apa. Sekeluhan. Kayak ada yang lihat. Ada suara dari dalam. Suara lagi. Jadi merinding, jadi sedikit berbeda rasanya. Suara daun. Berat.
set ya maju. Kamu berada di ruangan utama saat ini. Ruangan utama ini ya, tempat dulu sering makan di kemari. Memang sebenarnya kamu udah tahu ini cuman untuk membuka pintu pembicaraan kita. Kembali lagi, ini peserta kita yang kedua. Kalau kita perhatikan kukunya panjang ya, kadang-kadang ada jempol dan kelingking bernaung. Hah, Aurora? Hah? Aurora? Berarti kamu dari luar ini kamu. Kamu dari pohon di luar sana ya? Hah? Tempatmu tuh di pohon sana, di luar sana, bukan di sini. Ngapain kamu masuk kemari? Nah, kenapa masuk kemari? Hah? Baik, kalau kamu dari luar di sana, artinya kamu kamu tahu keberadaan tempat ini. Cuman kamu berusaha untuk tidak tahu. Ada 4 perempuan di sini tahu. Kamu nggak bisa harus keluar dari tubuh anak ini. Kamu itu sukanya nggak mungkin kamu masuk saat ini tidak ingin memberitahu keberadaan kamu di sini. Nah, kita tahan dulu ya, ada kamera kita. Baik, ini saya akan ajak dia. Ada sesuatu yang kamu lihat di sini? Ada sesuatu yang kamu lihat? Dia bilang rak-weruh terus ya, jadi nggak tahu dia bilang gitu ya. Tapi kalimat nggak taunya dia tuh seakan-akan udahlah gitu, nggak tahu, pokoknya saya nggak mau tahu. Baik Kang Arif, kalau gitu kita tarik aja ya, karena dia nggak berani ini dari luar. Dan dia bilang selalu tidak tahunya dia dalam tanda kutip ya, dan dia takut sekali dengan lampu cahaya yang masuk saat ini. Kang Arif ya. Baik, benar sekali yang tadi Kang Arif bilang, ada siluman-siluman yang hadir ya, ya. Dan ini salah satunya mungkin, dan bukan dari sini ya, dari bagian luar. Tidak bisa kita ajak komunikasi karena dia selalu bilang tidak tahu ya. Silakan Kang Arif. Tanya aja nih. Jadi kalau Kang Arif ini dari bawaan dia atau memang dari tempat ini atau dari bagian ada 2 bagian. Hah? Ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Ya. Yang satu mungkin yang dia pegang, ya. Yang satu lagi dari luar ya. Dari sini. Artinya beradu di sini. Jangan kita lanjut, kita jangan. Ada kecil. Bismillah. Ya, baik pemirsa di rumah, 2 peserta awal kita tumbang ya. Mohon doanya buat seluruh masyarakat. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Masih Dunia Lain.